이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 going 이불 속에서 going 은 언제나 너에게 going Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Uswatul Hasanah. Yang pertama ada teori deduktif, pendekatan penalaran yang dimulai dengan pernyataan umum atau hipotesis untuk kemudian diterapkan pada situasi khusus. Contohnya, semua manusia itu mortal, dan John adalah manusia, maka John adalah mortal. Selanjutnya yang kedua ada teori induktif, yang sebaliknya melibatkan pengamatan situasi khusus untuk menarik kesimpulan umum. Contohnya melihat beberapa burung berwarna hitam dan menyimpulkan bahwa semua burung berwarna hitam. Selanjutnya yang ketiga ada teori penetrasi sosial, mengemukakan bahwa komunikasi manusia terjadi melalui lapisan-lapisan sosial, mulai dari yang paling dangkal hingga yang lebih dalam. Contohnya dalam kelompok tertentu, informasi cenderung menembus lapisan-lapisan tersebut, seperti rumor yang menyebar di lingkungan sekolah atau kantor. Jadi teori ini membahas bagaimana informasi dapat meresap dan mempengaruhi masyarakat. Yang keempat ada teori pengurangan ketidakpastian, menyatakan bahwa saat individu bertemu untuk pertama kalinya, mereka cenderung mencari informasi untuk mengurangi ketidakpastian dan menciptakan prediksi yang lebih akurat tentang perilaku satu sama lain. Contohnya, ketika dua orang baru bekerja sama, mereka mungkin mencari informasi tentang latar belakang, minat, atau pengalaman kerja masing-masing untuk mengurangi ketidakpastian dan membangun hubungan yang lebih baik. Yang kelima ada teori manajemen privasi komunikasi, berfokus pada bagaimana individu mengolah informasi pribadi mereka saat berkomunikasi. Contohnya, seseorang mungkin memilih untuk tidak membagikan detail pribadi secara terbuka di media sosial guna menjaga privasi mereka, mencerminkan prinsip-prinsip dari teori ini. Yang keenam ada teori disonansi kognitif, menyatakan bahwa ketidaksesuaian antara keyakinan atau perilaku seseorang dapat menyebabkan ketidaknyamanan psikologis, mendorong mereka untuk mengubah keyakinan atau perilaku agar lebih konsisten. Contohnya, jika seseorang tahu bahwa merokok tidak sehat, tetapi mereka terus merokok, mungkin mereka mengalami disonansi kognitif dan mencari cara untuk merasionalkan perilaku merokok atau berhenti merokok untuk mengurangi ketidaknyamanan tersebut. Yang ketujuh ada teori dialektika relasional, menyoroti ketegangan dalam hubungan interpersonal, mengakui bahwa konflik dan pertentangan adalah bagian alami dari suatu hubungan. Sebagai contohnya, dalam suatu pasangan ada ketegangan antara keinginan untuk kebebasan individual dan keinginan untuk ketertarikan yang erat. Teori ini menunjukkan bagaimana hubungan dapat mengelola ketegangan ini melalui dialog dan negosiasi. Selanjutnya, teori yang ke-8 adalah teori self-disclosure, menyatakan bahwa dalam hubungan orang cenderung membagikan informasi tentang mereka sendiri. Contohnya, ketika seseorang membuka diri tentang pengalaman pribadi atau perasaan yang mendalam kepada teman terdekat. Itu merupakan bentuk self-disclosure yang mereka memperkuat ikatan emosional di antara mereka sendiri. Yang ke-9 ada group think, adalah kecenderungan kelompok untuk mencapai kesepakatan tanpa kritisisme, yang memandai menghargai opini minoritas atau mengevaluasi alternatif dengan cermat. Sebagai contohnya, dalam suatu tim proyek, jika anggota cenderung setuju dengan gagasan tanpa mempertimbangkan kritis, hal itu bisa menciptakan fenomena group think yang dapat menghambat kreativitas dan kualitas keputusan. Selanjutnya, yang ke-10 adalah teori informasi strukturisasi, mencakup bagaimana individu menyusun informasi untuk memberikan makna pada pengalaman mereka. Contohnya, ketika seseorang mengalami peristiwa penting, mereka mungkin menggunakan pengetahuan sebelumnya untuk menyusun informasi tersebut dan memberikan arti kohensif pada pengalaman mereka, membentuk struktur informasi yang lebih baik dalam pemikiran mereka. Yang ke-11 ada teori budaya organisasi, menyelidiki bagaimana nilai-nilai, norma, dan keyakinan bersama membentuk identitas dan perilaku di dalam suatu organisasi. Sebagai contohnya, jika suatu perusahaan menekankan suatu kerjasama
dan inovasi budaya, organisasinya mungkin mendorong karyawan untuk bekerja sama dalam tim dan menciptakan ide-ide baru sebagai bagaimana dari nilai inti normanya. Selanjutnya yang ke-12 ada teori informasi organisasi, membahas bagaimana informasi dikumpulkan, diproses, dan digunakan dalam suatu organisasi. Contohnya, sebuah perusahaan yang menerapkan sistem manajemen informasi efektif untuk mengumpulkan data penjualan, memprosesnya, dan menggunakan informasi tersebut untuk membuat keputusan bisnis yang lebih baik. Teori ini berkaitan dengan pengelolaan informasi dalam konteks organisasi. Selanjutnya, teori jaringan mencakup studi tentang hubungan antara individu atau entitas dalam suatu sistem jaringan. Sebagai contohnya, dalam dunia bisnis, jaringan profesional dapat membentuk hubungan yang bermanfaat, di mana individu atau perusahaan saling berhubungan untuk berbagi sumber daya, peluang, atau informasi. Teori ini mengeksplorasi bagaimana interaksi dalam jaringan dapat memengaruhi perilaku dan hasil. Yang ke-14 adalah teori kultivasi, menyatakan bahwa paparan berlebihan terhadap konten media tertentu dapat membentuk persepsi individu terhadap realitas. Contohnya, jika seseorang terus-terusan menonton program yang mengeksploitasi kekerasan, teori ini kultivasi berpendapat bahwa ini dapat membentuk pandangan dunia mereka lebih cenderung melihat dunia sebagai tempat yang berbahaya dan kekerasan dibandingkan dengan kenyataan yang sebenarnya. Yang ke-15 ada teori use and gratification, berfokus pada cara individu memilih dan menggunakan media untuk memenuhi kebutuhan dan tujuan pribadi mereka. Contohnya, seseorang mungkin menggunakan media sosial untuk memenuhi kebutuhan sosial atau mencari informasi dari berita online untuk memuaskan kebutuhan intelektualnya. Teori ini menekankan peran aktif individu dalam pemilihan dan penggunaan media sosial dengan gratifikasi atau kepuasan yang diinginkan. Yang ke-16 ada teori ekologi media, adalah konsep yang menyoroti interaksi kompleks antara media, individu, dan lingkungan. Contohnya adalah dampak media sosial terhadap perilaku masyarakat, termasuk pola komunikasi dan pengaruhnya pada persepsi dunia. Yang ke-17 ada teori spiral of silence, menyatakan bahwa orang cenderung menahan diri dalam menyatakan pandangan jika merasa bahwa pandangan mereka tidak populer. Contohnya adalah seseorang enggan menyuarakan pendapat politik di lingkungan yang mayoritas memiliki pandangan berbeda untuk menghindari potensi isolasi atau penolakan. Selanjutnya yang ke-18 ada teori agenda setting, menyatakan bahwa media massa memiliki kekuasaan untuk menentukan fokus perhatian masyarakat dengan menentukan topik atau isu yang menjadi sorotan. Contohnya adalah ketika media memberikan perhatian besar pada suatu isu, hal itu dapat mempengaruhi perasaan dan perhatian masyarakat terhadap isu tersebut. Yang ke-19 ada teori social learning, menyatakan bahwa individu dapat belajar melalui observasi dan imitasi perilaku orang lain dalam lingkungan sosial mereka. Contohnya adalah seorang anak yang meniru cara orang tuanya menggunakan alat masak atau berbicara berdasarkan model perilaku yang diamati. Yang ke-20 ada teori face negotiation, menjelaskan cara individu mengelola citra diri dalam hubungan sosial dengan mempertimbangkan wajah atau harga diri. Contohnya adalah seseorang berusaha menjaga kehormatan dirinya saat berkomunikasi dengan menghindari konflik atau menyesuaikan diri dengan norma sosial tertentu. Yang ke-21 ada teori anxiety, adalah pendekatan yang menjelaskan tentang asal-usul dan pengelolaan kecemasan. Contohnya, seseorang yang mengalami kecemasan sosial mungkin menghindari situasi sosial untuk mengurangi ketegangan dan kekhawatiran yang muncul. Yang ke-23 ada teori ekspektasi violation, menyatakan bahwa ketika seseorang melampaui atau melanggar harapan atau ekspektasi komunikatif, itu dapat mempengaruhi persepsi dan interaksi. Contohnya, jika seseorang biasanya berbicara dengan suara pelan, tetapi tiba-tiba berbicara dengan suara keras, itu dapat melanggar harapan pendengar dan memicu respon emosional. Selanjutnya, yang ke-24 ada teori communication accommodation, menyatakan bahwa individu cenderung menyesuaikan gaya komunikasinya agar lebih mirip atau berbeda dengan lawan bicara, tergantung pada konteks dan hubungan. Contohnya, seseorang dapat menyesuaikan aksen atau tempo bicara untuk melebihi cocok dengan lawan bicara yang memiliki gaya komunikasi berbeda.
Dan yang terakhir, ke-25 adalah teori high context and low context. Mengklarifikasikan bahwa berdasarkan sejauh mana informasi diungkapkan secara langsung atau melalui konteks budaya. High context sendiri adalah budaya di mana pesan memiliki makna yang lebih dalam dan lebih banyak diungkapkan secara tidak langsung. Contohnya banyak budaya Asia Timur. Dan low context, budaya di mana komunikasi cenderung lebih langsung dan informasi dijelaskan secara eksplisit. Contohnya banyaknya di budaya Barat.